Pembunuh yang sama ini secara aktif meletakkan lehernya di atas pedang. Di depannya adalah Boba yang menakutkan tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Fennec berpikir, mungkin dia takut pada Garvar. Pembunuh itu segera mengubah wajahnya. Boba bergerak maju. Pembunuh itu panik dan pintu penjara binatang itu juga terbuka. Pembunuh itu sekarang ketakutan. Ini wali kota yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Dialah yang menyuruhku, cepat lepaskan aku. Akhirnya seekor tikus keluar dari kandang. Boba membawa si pembunuh ke tempat wali kota. Wali kota sudah bersiap untuk menanggapi. Ketika Boba membawa si pembunuh, dia memerintahkan bawahan di sampingnya untuk menembak si pembunuh. Pada titik ini wali kota mengakui kesalahannya dan menyuruh sekretaris untuk mengambil hadiahnya. Boba juga tidak memiliki saksi sekarang. Fennec mengambil koin emas itu dan melihatnya. Boba memperingatkannya tetapi wali kota mengatakan kalimat lain. Dia menyalahkan semuanya pada pemilik penginapan. Boba pun pergi ke pub itu karena penasaran dengan kekuatannya. Sang induk semang bergegas keluar untuk menyambutnya. Boba berkata bahwa begitu saya datang dari wali kota, nyonya itu ketakutan. Dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu kodok kembar Jabba. Pada saat ini, semuanya menjadi sunyi. Boba juga dengan hati-hati keluar dari pub. Hati-hati. Di kejauhan ada tandu besar, 2 kodok raksasa. Boba menghadapi 2 toat bersaudara yang mendekat. Fennec juga siap bertempur. Bawahan Jabba mengungkapkan keinginan mereka untuk merebut kembali tempat ini. Boba memberitahu Jabba bahwa dia memiliki tempat ini. Kedua Jabba menertawakannya. Seekor beruang hitam dengan bulu panjang keluar, memegang senjata tercanggih di tangannya. Boba sedikit bingung. Kamu bisa mengirim tentara sebanyak yang kamu mau. Tempat ini adalah wilayahku sekarang, aku bukan tipe orang yang mudah disentuh. Kurasa kita harus berurusan dengannya. Fennec mengisi amunisi untuk mempersiapkan pertempuran. Adik Jabba melihat pembunuhan besar-besaran. Mereka tidak ingin perselisihan antara kedua belah pihak. Hati-hati saat kamu tidur di malam hari. Kemudian kedua Jabba bersaudara pergi. Beruang hitam, sebelum pergi, menatap Boba dengan mata provokatif. Di istana, seorang laki-laki mengatakan bahwa sumber airnya dirampok. Dia datang untuk meminta bantuan Boba untuk mendapatkannya kembali. Dia akan membayar. Boba menemukan kelompok orang ini tetapi mereka membenci Boba. Setelah beberapa lama bertanya-tanya, ternyata penjual air itu menaikkan harga terlalu tinggi. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli air sehingga mereka hanya bisa merampoknya. Boba melihat ini dan membawa mereka masuk. Pria ini sedang mengobati lukanya. Tiba-tiba sepasang cakar mencengkeram lehernya dan menjatuhkannya ke tanah. Itu meraung keras. Boba memeluknya erat-erat tetapi masih jatuh ke tanah. Beruang itu menangkapnya dan melemparkannya sejauh puluhan meter. Boba berjuang untuk meraih senjata di sampingnya. Tapi beruang hitam itu mengepalkan tinjunya dan meninjunya, membuatnya pusing. Boba membawa staf untuk melakukan serangan balik. Itu hanya melakukan serangan balik dan menjatuhkan Boba. Dia diangkat oleh beruang hitam dan memeluknya. Boba meronta beberapa saat. Beruang ini langsung membuka mulutnya untuk menggigit Boba. Dia sangat kesakitan sehingga dia berteriak dengan suara tulang yang patah. Pada saat yang sama, Drash datang dengan membawa pisau. Sebuah pisau menusuk langsung ke beruang hitam. Gadis itu kemudian menghindari salah satu pukulannya. Para kaki tangannya juga muncul tepat waktu untuk mengepung beruang hitam dan menggunakan keahlian terbaik mereka untuk melawannya. Namun pada akhirnya tetap dirobohkan. 2 babi segera berlari. Beruang hitam itu meraung dan berlari untuk menyerang, menyebabkan ketiganya berguling menuruni tangga. Babi gendut itu meraih beruang hitam dan tidak melepaskannya. Babi gemuk jatuh ke tanah. Beruang hitam diserang oleh babi gemuk lainnya. Berbalik dan tebas sekali. Beruang hitam meninju babi. Babi lain hendak menyerang, tetapi digigit beruang hitam, menyebabkannya menjerit kesakitan. Setelah beberapa saat, kelompok itu mengepung beruang hitam itu. Black Bear sedang berdiri, jadi Fennec berlari keluar ruangan dan menekan tombol. Beruang hitam itu langsung jatuh. Ia ingin memanjat, tetapi Fennec mengambil senapannya dan menembak jatuh. Boba lolos dari bahaya dan berlari untuk berpakaian. Itu memasuki bak mandi ramuan penyembuhan. Beruang hitam dipukul sehingga sedikit kemarahan diarahkan ke arah mereka sambil berteriak. Beruang hitam ditangkap. Jabba bersaudara datang berkunjung dengan tandu monster raksasa yang dirantai. 2 kodok membawa binatang itu ke hewan peliharaan Boba.
Boba juga tidak mengerti. Ternyata mereka ingin meninggalkan Tatooine karena wali kota menjual tempat itu ke Parker. Mereka mengirim tentara. Boba memberikan beruang hitam itu kepada mereka, tetapi saudara perempuan Jabba ingin menjualnya. Gadis itu bahkan langsung memberikannya kepada Boba. Boba menunggu setelah kodok bersaudara pergi, lalu memanggil babi gendut untuk melepaskan beruang hitam. Ini mengejutkan beruang hitam. Dia tidak mengerti apa-apa. Beruang hitam mungkin tidak dengan tulus mematuhi Boba. Orang tua punya pepatah, jangan berkorban untuk hal yang tidak berguna, tidak layak. Setelah mendengarkannya, beruang hitam itu merasa malu. Ia segera berlari mencari tempat persembunyian baru. Ini adalah Garva yang berusia sebulan, makhluk hidup yang matanya telah ditutup sejak lahir. Orang pertama yang dilihatnya akan menjadi pemiliknya. Boba sangat penasaran saat melihatnya. Dia berjalan di depan Garva dan membantunya melepas penutup matanya. Garva baru saja membuka matanya, dia mengira Boba adalah tuannya. Tapi saya tidak bisa menghubungi nama wali kota. Sebelum berangkat, Boba menyuruh petani itu mengambilkan 2 kepala babi untuk dimakan Garva. Kemudian dia pergi ke tempat wali kota untuk menanyakan situasinya. Sekretaris segera membuat alasan untuk masuk ke kantor wali kota dan mengunci pintu. Boba mendekat tetapi gagal membuka pintu. Fennec mengeluarkan anak panah pengunci. Tidak ada satu orang pun di dalam. Fennec tahu dia dipukul. Sekretaris wali kota kabur. Murid-murid Boba dengan cepat mengejar. Sekretaris mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Drash dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa menyusulnya. Sekretaris ketakutan dan menabrakkan mobilnya ke kios buah. Untung saat ini Drash juga mengendarai mobilnya untuk menghalangi jalannya. Tetapi pada saat ini sesosok tiba-tiba terbang di depan saya. Sekretaris mengatakan bahwa wali kota mengkhianati Tatooine. Dengan turunnya pesawat ruang angkasa, pertempuran dimulai. Saat ini Boba langsung memikirkan seseorang. Dan orang ini adalah beruang hitam. Beruang hitam mengambil cangkir anggur dan meminumnya sekaligus. Dia mengambil segelas anggur di atas meja lagi, ingin membawa semua kesengsaraan ke perutnya. Tetapi orang-orang ini lebih kacau. Pada saat ini, beruang hitam itu mengepalkan tinjunya dan berdiri. Itu datang ke arah mereka. Orang-orang kadal tersingkir oleh beruang hitam. Mereka terbang puluhan meter jauhnya. Boba baru saja masuk dan melihat pemandangan ini. Beruang hitam melemparkan sebotol anggur ke atas kepalanya. Perlahan berbalik. Pria kadal takut karena takut. Beruang hitam yang marah hendak mencabik-cabiknya ketika pemilik kedai keluar untuk menghentikannya. Nyonya rumah yang tersenyum memuji beruang hitam sebagai karakter legendaris dan dewa perang. Jadi jangan kehilangan harga diri. Pemilik segera menyuruh beruang hitam untuk melepaskan dan berjanji tidak akan mengambil uang untuk alkohol hari ini. Beruang hitam melihat manusia kadal. Semua orang memandangnya untuk melihat apa keputusannya. Beruang hitam melemparkan kadal itu ke tanah. Sebuah lengan yang dilemparkan ke bawah membuat robot itu ketakutan. Beruang hitam memberikan uang itu kepada manajer dan pergi ke sisi Boba. Dia menatap Boba sekali. Beruang hitam sedang berjalan ketika Boba muncul di belakangnya dan berkata dia akan membayarnya dengan harga yang bagus. Ia pun segera memiliki niat tersebut karena sudah lama menganggur. Tatooine menghadapi bahaya. Fennec mengundang para pemimpin yang cakap di kota untuk membahas rencana tersebut. Tapi mereka pikir semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ketika Boba ingin meminjam tentara, mereka menolak, tidak mau membantu. Suara mengerikan datang dari bawah meja. Cakar raksasa yang mengguncang tanah muncul. Boba juga berpikir bahwa pesta ini tidak akan berhasil, jadi hanya ingin memperingatkan mereka. Mereka memastikan untuk menjaga netralitas mereka. Yang paling dibutuhkan Boba adalah prajuritnya. Fennec membawa sejumlah besar uang untuk mencari teman lama. Dia adalah Mandalorian yang terkenal di seluruh dunia. Jaren, katakan padanya aku akan membantu secara gratis. Hal, aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu.